Apakah kamu bepergian sebagai turis atau digital nomad penuh waktu seperti saya? Setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu perjalanan tertentu, biasanya tiket pesawat. Dan untuk itu, ada satu platform, satu titik awal yang saya rekomendasikan 100% dan kamu pasti sudah tahu, yaitu Google Flights. Dari sisi saya, 5 tahun nomad, mengunjungi 38 negara, tinggal lebih dari setengah hidup di luar negeri, naik pesawat lebih dari 100 kali. Dan di video ini, saya akan membagikan semua tips dan trik saya untuk menemukan tiket pesawat terbaik dengan harga terbaik, serta menunjukkan semua fitur tersembunyi dari Google Flights. Yuk kita mulai. Jika kamu menonton video ini, berarti kamu adalah seorang traveler sejati, dan kamu pasti akan mencari tiket pesawat serta mengoptimalkan perjalananmu seiring waktu. Saya punya banyak video tentang hal ini, dan masih banyak lagi yang akan datang. Jadi, jika kamu tertarik, aku mengajakmu untuk subscribe ke channel YouTube ini dengan mengklik tombol merah subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu langsung dapat pemberitahuan setiap kali ada video baru. Sekarang aku akan berpindah ke sisi lain layar untuk langsung menunjukkan kepadamu antarmuka Google Flights dan memperlihatkan secara konkret semua hal yang akan terjadi. Satu hal yang perlu kamu tahu dan pasti akan menarik buatmu, aku juga sudah membuat video yang lebih umum tentang seluruh proses menemukan tiket pesawat dengan harga terbaik. Google Flights memang memegang peranan besar, tapi ada juga beberapa langkah lain yang perlu kamu ketahui. Sarankan tonton video tersebut dengan mengklik tautan di kanan atas video ini. Sekarang kita sudah di halaman utama Google Flights. Aku sedang di Thailand. Aku akan mengganti bahasa dan mata uang dulu supaya bisa menunjukkan Google Flights dalam bahasa yang sesuai. Kamu juga bisa melakukan ini saat sedang bepergian agar bisa membandingkan hal yang sama, seperti ini. Bahasanya sudah benar, begitu juga dengan mata uangnya. Oke. Jadi sekarang kita ada di halaman utama Google Flights. Sekarang dalam bahasa Prancis dan menggunakan euro. Dan seperti yang kamu lihat di sini, ada berbagai informasi. Ini adalah kolom pencarian Google Flights. Kamu bisa memilih titik keberangkatan, tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal pulang, apakah itu sekali jalan, pulang pergi, atau multidestinasi, lalu jumlah orang, dan kelas penerbangan. Jadi, dalam kasus ini, seperti yang bisa kamu lihat, aku akan menunjukkan beberapa contoh yang berbeda. Ini menawarkan keberangkatan dari kota di dekat tempat aku berada, Koh Samui. Aku akan langsung menunjukkan kepadamu terkait hal itu. Jadi, misalnya kita akan melakukan penerbangan ke Dubai dengan keberangkatan tanggal 24 Februari, oke? Lalu, kita akan kembali sedikit lebih lambat. Dan aku memang sedang menunggu ini memuat karena kamu sudah bisa melihat gambaran harga tiket pesawat bahkan sebelum mencari di sini, di kalender yang akan kita lihat nanti. Jadi kita tentukan saja untuk kepulangan tanggal 10 Maret. Oke, kita mulai. Kita cari. Dan seperti yang kamu lihat, ada banyak pilihan yang muncul, dan semua filter ini akan sangat-sangat berguna untukmu agar bisa langsung memilih dan menemukan tiket pesawat yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi di sini kita akan melakukan penerbangan pulang pergi biasa, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Nanti aku akan tunjukkan juga bagaimana caranya untuk penerbangan sekali jalan, atau penerbangan di mana kamu bahkan belum tahu tujuannya, seperti saat kamu menjadi digital nomad sepertiku, dan juga penerbangan multidestinasi yang bisa sangat praktis dalam beberapa kasus. Jadi di sini kita punya berbagai informasi yang muncul. Sekarang, aku akan tunjukkan untuk penerbangan ini bagaimana aku akan memilihnya dari sisiku. Lalu, aku akan membahas berbagai hal lainnya setelah ini. Jadi, hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan di halaman ini adalah filter-filter seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi, di sini ada tombol untuk melihat semua filter dan kamu juga bisa masuk lebih detail ke masing-masing filter. Sekarang, aku akan membahas berbagai filter yang menarik, terutama filter pertama yaitu filter transit. Jadi, ini adalah jumlah pemberhentian yang akan kamu lakukan selama penerbangan. Misalnya, kalau aku terbang dari Koh Samui ke Dubai, gak ada penerbangan langsung tanpa transit, kamu lihat sendiri. Jadi, aku bisa memilih maksimal 1 kali transit atau maksimal 2 kali transit. Dan biasanya, aku lebih suka tidak ada transit sama sekali, meskipun harganya lebih mahal, karena aku sudah lama bepergian, dan aku tahu bahwa transit itu melelahkan dan membuat perjalanan jadi jauh lebih lama. Jadi di sini tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil penerbangan dengan 1 kali transit dalam kasus ini. Selanjutnya, kamu juga bisa memilih maskapai penerbangan. Jadi, di sini memang tidak ada penerbangan dengan maksimal 1 kali transit dalam kasus ini. Kurang beruntung untuk yang satu ini. Ini akan menjadi penerbangan yang lebih rumit. Tapi seperti yang kamu lihat, penerbangan yang mereka tawarkan di sini ada 2 kali transit, memakan waktu 27 jam, dan itu bukan penerbangan paling nyaman terkait hal itu. Jadi, aku hanya ingin menunjukkan filternya. Ini contoh lain dari pencurian. Selanjutnya, di sini, kamu bisa memilih berdasarkan maskapai. Kamu bisa memilih semua maskapai, atau hanya satu maskapai tertentu, karena entah kenapa kamu punya masalah loyalitas atau sangat menyukai maskapai tersebut. Dan yang sangat menarik bagi teman-teman seperti saya yang ingin menggunakan miles reward, kamu bisa memilih aliansi poin.
Jadi ini adalah 3 aliansi poin utama untuk penerbangan, untuk poin reward, yaitu Star Alliance, SkyTeam, dan OneWorld. Jadi kamu bisa memilih itu. Dalam hal ini, saya tidak punya informasi khusus, tapi itu bisa jadi menarik untukmu. Misalnya, saya tidak tahu apakah kamu punya voucher pembelian di maskapai tertentu dan sebagainya. Untuk urusan bagasi, sama saja bagasi kabin atau bagasi lainnya, kamu bisa menambahkan opsi. Untuk harga, biasanya saya tidak mengutak-atiknya karena nanti kita akan menyaring hasilnya berdasarkan itu. Jadwal itu bisa sangat penting. Kalau misalnya kamu harus berangkat di jam tertentu atau tidak bisa berangkat sebelum jam 10 pagi karena misalnya kamu harus mengembalikan mobil atau hal lain seperti itu. Dan juga sama halnya untuk waktu kedatangan, jika kamu punya janji saat tiba, kamu bisa bilang, oke, aku benar-benar ingin tiba antara jam 16 dan tengah malam, misalnya. Dalam kasus ini, saya tidak akan menambahkannya karena sudah cukup banyak batasan pada penerbangannya sendiri. Lalu emisi karbon transit. Kamu juga bisa memilih untuk melewati atau tidak melewati suatu tempat yang bisa sangat praktis. Misalnya, saat ini, di masa COVID, saya sebisa mungkin menghindari transit di Amerika Serikat untuk penerbangan saya karena sangat rumit soal bea cukai, visa, dan lain-lain terkait COVID. Tapi kadang-kadang itu bahkan tidak memungkinkan, jadi kamu bisa melakukan itu. Kamu juga bisa mengatur durasi transit di sini. Misalnya, kamu benar-benar ingin durasi transit maksimal, entahlah 7 jam, itu memang agak khusus untuk penerbangan, aku akui, tapi terkait hal itu, sangat penting, ini juga sering menggunakan durasi. Jadi di sini, durasi penerbangan. Saya tidak mau menghabiskan berhari-hari naik pesawat karena saya juga harus bekerja, dan sebagainya. Saya siap membayar lebih mahal jika penerbangannya lebih singkat, jadi misalnya, kamu bisa memilih durasi penerbangan di sini. Kurang dari 17 jam, tidak ada yang tersedia dalam kasus ini. Ini memang perjalanan jauh, tapi kamu bisa bermain dengan opsi ini, dan kamu akan melihat di sini filter yang kamu pilih akan berwarna biru. Jadi, secara konkret, filter yang saya rekomendasikan untuk kamu gunakan, dan yang paling sering saya gunakan adalah filter tanpa transit. Saya sendiri, kalau memungkinkan, berusaha untuk tidak mengambil penerbangan dengan transit. Saya juga akan menyesuaikan jadwal, misalnya jika saya perlu berangkat sebelum jam tertentu, atau kembali sebelum jam tertentu, itu akan sangat berguna. Saya juga akan mempertimbangkan durasi perjalanan, jadi itulah 3 filter utama yang saya gunakan. Dan di sini kamu bisa melihat semua filter yang memungkinkan untuk mengatur berbagai hal, memilih sedikit demi sedikit semua filter dari tampilan ini. Jadi saya akan memilih penerbangan lain karena yang ini kurang saya suka. Penerbangan ini agak rumit, jadi misalnya saya akan coba rute Bangkok-Paris. Saya rasa saya akan punya lebih banyak pilihan untuk itu. Jadi, yang ingin saya tunjukkan selanjutnya sebelum kita masuk ke hasilnya adalah beberapa opsi lagi, terutama terkait tanggal. Tadi kamu lihat, kita memilih perjalanan pulang pergi. Dan ini adalah tampilan yang sangat saya suka untuk melihat harga-harga dan sebagainya. Dan juga untuk melihat kapan saya berangkat. Saya selalu fleksibel soal kapan berangkat dan kapan tiba karena saya seorang nomaden. Tapi bagi sebagian orang, misalnya turis, kamu akan punya liburan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi harus lebih spesifik. Namun, kamu juga bisa memilih dan menentukan waktu liburan berdasarkan harga tiket karena itu bisa sangat menguntungkan. Jadi, tampilan kalender ini sangat penting dan memungkinkan kamu untuk melihat berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, berbagai pilihan yang tersedia. Misalnya, tiket pesawat yang saya ambil seharga 446 euro tidak terlalu buruk dibandingkan harganya. Di sini ada seharga 443 euro. Menariknya, kamu bisa berpindah-pindah di sini. Kamu bisa menggeser tanggal keberangkatan untuk melihat hasilnya. Di sini tidak ada penerbangan yang sangat menarik setelahnya, bahkan harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang tadi. Tapi, kalau saya geser sedikit tanggal kepulangannya, apakah saya menemukan sesuatu yang menarik? Kami memiliki 463. Google langsung menampilkan harga termurah pada tanggal yang kamu pilih, tapi kamu bisa menggeser sedikit tanggalnya. Kadang-kadang, hanya dengan melakukan itu, kita bisa menemukan penerbangan yang jauh lebih menarik. Sekarang, setelah mengganti penerbangan, aku akan menambahkan beberapa filter di sini untuk menunjukkan apa yang biasanya aku lakukan. Di sini aku akan memilih tanpa transit. Jadi, kamu lihat tidak ada juga penerbangan langsung pada tanggal-tanggal itu. Namun, mungkin saja tidak ada pada tanggal tersebut, tapi kalau kamu lihat kalendernya, kamu bisa lihat ada, misalnya, ada penerbangan pulang sehari sebelumnya. Jadi, di sini aku bisa menemukan penerbangan yang aku inginkan langsung dari tampilan ini. Oke. Selanjutnya, untuk durasi, tanpa transit, akan sulit untuk mendapatkan yang lebih singkat. Tapi, kalau aku memilih penerbangan dengan transit, aku bisa menyesuaikan durasinya dari situ. Di sini, kamu lihat ada beberapa penerbangan tidak banyak karena aku sudah memilih batasan-batasan itu.
Tapi kalau aku hilangkan batasannya supaya bisa menunjukkan sedikit lebih banyak filter, kamu akan mendapatkan informasi lain. Ada juga tampilan yang menarik, yaitu pada grafik harga. Jadi, di sini dia menunjukkan, karena ini adalah perjalanan pulang pergi dengan durasi tertentu, harga-harga terbaiknya. Kamu lihat di sini, kita masih berada di kisaran harga yang cukup rendah. Ada harga 430 euro di tanggal-tanggal tertentu, tapi penting juga untuk melihat tampilan ini agar bisa melihat sedikit tentang harga-harga terbaik. Apa yang akan aku tunjukkan sekarang, itu berkaitan dengan langkah selanjutnya. Yang sangat penting, jika kamu punya preferensi yang benar-benar tetap dan spesifik, kamu bisa mengatur notifikasi harga jika kamu belum siap untuk langsung memesan. Di sini, itu akan mengirimkan email seperti yang kamu lihat untuk perubahan harga dan sebagainya. Tapi seperti itulah. Sekarang kita masuk ke bagian hasil pencarian yang sudah kita lakukan untuk penerbangan. Dan di sini, kamu bisa lihat ini sangat menarik. Google mengurutkan penerbangan berdasarkan penerbangan terbaik menurut mereka. Secara umum, itu memang penerbangan terbaik karena merupakan kombinasi antara harga, durasi, dan lain-lain. Tapi dari sisi saya juga suka mengurutkan penerbangan, baik berdasarkan jam keberangkatan atau jam kedatangan, jika ada banyak pilihan dengan harga yang kurang lebih sama, tapi kalau tidak, biasanya juga berdasarkan harga. Karena jika saya mengurutkan berdasarkan harga dan juga dari segi durasi, di sini saya bisa lihat bahwa ada penerbangan yang memakan waktu 13 jam, ada juga yang 15 jam, dan sebagainya. Saya ingin memilih penerbangan yang durasinya kurang dari 16 jam misalnya, saya akan memilihnya di sini. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan penerbangan yang durasinya kurang dari 16 jam, yang umumnya tanpa transit atau hanya transit sangat singkat. Selanjutnya, saya memilih berdasarkan harga. Kamu lihat di sini, dalam kasus ini, perbedaan harga antara penerbangan dengan transit dan tanpa transit adalah 500 euro dengan satu kali transit, tapi hanya 1 jam 45 menit di Wina yang sebenarnya tidak terlalu buruk, atau tanpa transit seharga 579 euro. Secara konkret, pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri adalah, apakah saya rela membayar 79 euro lebih mahal untuk menghemat 1 kali transit dan 2 jam waktu? Dalam kasus ini, saya akan bilang mungkin iya, mungkin juga tidak. Itu tergantung situasi perjalanan, tapi begitulah hasilnya. Kamu bisa bermain-main dengan parameter ini dan mencoba melihat sesuai kriteria dan filter yang kamu inginkan. Menariknya, filter ini juga memengaruhi apa yang ditampilkan padamu di tampilan kalender seperti yang sudah kita lihat. Jadi kamu benar-benar bisa, biasanya saya pasang filter. Tanpa transit, durasi 15 jam, penerbangan luar, lalu cek-cek. Setelah itu saya melihat apa yang terjadi, lalu jika perlu, saya akan memperluas sedikit filter saya. Saya akan kembali ke mode kamera untuk membahas kelanjutannya. Secara konkret, saya sudah menunjukkan Google Flights untuk pencarian penerbangan yang biasa. Sekarang saya juga ingin menunjukkan Google Flights untuk jenis pencarian penerbangan yang sedikit berbeda, seperti penerbangan multidestinasi, sekali jalan, atau mode eksplorasi untuk memperlihatkan kasus-kasus lain. Kita sudah melihat contoh penerbangan pulang pergi yang klasik. Saya juga akan menunjukkan penerbangan sekali jalan dan multidestinasi. Kamu akan melihat di sini, di halaman pencarian, bahwa kamu punya pilihan-pilihan ini. Jadi, one way, saya kembali ke bahasa Inggris, saya akan mengembalikannya ke bahasa semula. Tidak masalah. Saya hanya akan menunjukkan di sini terkait hal itu, penerbangan sekali jalan. Di sini misalnya saya akan memilih Koh Samui Bangkok. Di sini, kamu akan melihat bahwa pencariannya jadi jauh lebih sederhana karena kamu hanya punya satu tanggal yang perlu diatur. Secara konkret, kamu bisa melihat semua opsi di sini, kamu bisa bermain dengan berbagai kriteria yang ada. Misalnya, memilih penerbangan non-stop dan melihat, atau misalnya, saya tidak tahu, durasinya tidak akan banyak berubah jika hanya sekali jalan, tapi kamu bisa melihat sedikit perbedaan harga tergantung tanggalnya. Di sini, semuanya dalam mata uang Bahte. Harganya benar-benar sama di semua tanggal, kecuali untuk beberapa tanggal tertentu yang lebih mahal, terutama di akhir pekan sepertinya. Tapi ya, seperti itulah terkait hal itu. Lalu, kamu juga bisa mengurutkan. Menarik untuk penerbangan, kamu bisa mengurutkan seperti ini berdasarkan waktu keberangkatan, jam keberangkatan, karena memang ada banyak pilihan. Ada penerbangan hampir setiap jam. Jadi kamu bisa memilih jam yang paling sesuai untukmu. Hal kedua yang ingin aku tunjukkan adalah penerbangan multidestinasi. Misalnya, ketika kamu ingin berangkat dari titik A ke titik B dan kembali dari titik C ke titik A, atau bahkan, kenapa tidak sekalian merencanakan perjalanan keliling dunia? Misalnya Paris-Dubai, Dubai-Bangkok, Bangkok-Osaka, Osaka-Singapura, dan seterusnya. Itu sangat menarik. Contoh nyata yang aku berikan adalah orang tuaku akan datang ke Thailand untuk menemuiku dalam beberapa minggu. Mereka memesan penerbangan Lyon-Phuket karena alasan imigrasi terkait COVID. Jadi Lyon-Phuket, dan untuk pulangnya kami mengambil rute Bangkok-Lyon karena kami ingin menghindari harus kembali lagi ke titik awal perjalanan. Itu lebih memudahkan kami dalam rute perjalanan. Misalnya, aku melakukan hal seperti itu. Jadi Lyon-Phuket, Bangkok-Lyon.
Dan setelah untuk tanggalnya, aku masukkan tanggal mereka supaya aku bisa menemukan penerbangan mereka. Sepertinya dari 21 Februari sampai 9 Maret. Waduh. Oke. Jadi di sini tidak akan ada penerbangan langsung, itu normal. Ini akan memuat penerbangan-penerbangan dan kita akan melihat berbagai penerbangan yang tersedia terkait hal itu. Dan yang menarik adalah kita bisa membandingkan apakah ini lebih menarik, lebih mahal, atau lebih murah dibandingkan dengan mengambil tiket pulang pergi misalnya. Dan dalam kasus ini, jika kita hanya memesan Lyon-Phuket dan Phuket-Lyon, maka jika di akhir perjalanan saya pergi ke Bangkok, kita harus membeli tiket pesawat lagi ke Phuket. Jadi akhirnya kita sampai di halaman hasil. Di sini, kamu bisa lihat banyak penerbangan berbeda. Ada penerbangan dengan beberapa kali transit, ada penerbangan dengan satu kali transit, ada berbagai macam penerbangan seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat dengan tanggal-tanggal yang kita punya, bahkan dibandingkan dengan tanggal-tanggal lain. Seperti apa hasilnya dari segi harga maupun dari segi ketertarikan. Jadi di sini misalnya kalau kita ingin mencoba membatasi jumlah transit karena tidak ada penerbangan langsung, tapi kita bisa memilih penerbangan dengan satu kali transit. Dan dalam kasus ini kita lihat bahwa penerbangan yang paling murah harganya 438 euro dengan dua kali transit. Di sini dengan satu kali transit ada penerbangan seharga 862 euro, tapi durasinya jauh lebih singkat dibandingkan yang tadi. Jadi, kamu bisa sedikit bereksperimen dengan berbagai durasi penerbangan dan tujuan untuk menemukan apa yang ingin kamu lakukan. Sekarang, aku juga ingin menunjukkan kepadamu satu jenis pencarian penerbangan yang sangat cocok untuk para nomaden seperti aku, yang, ya, aku tahu di mana aku sekarang, tapi aku tidak tahu di mana aku akan berada bulan depan. Jadi, seringkali aku akan memilih berdasarkan tujuan, harga tiket, dan sebagainya. Dan inilah mode yang ada di sini yang disebut jelajahi. Oke, jadi sekarang kita berada di tampilan jelajahi untuk benar-benar mengeksplorasi kemana kita bisa pergi. Jadi di sini aku sudah menempatkan diriku di Bangkok. Misalnya, aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku tahu aku ingin berangkat dari Bangkok sekitar tanggal 15 Maret. Jadi aku pilih tanggal ini di sini langsung. Dan jadi ini sebenarnya akan memberitahuku dari Bangkok kemana saja ada penerbangan yang mungkin menarik dari segi harga, durasi, dan sebagainya. Jadi kamu lihat di sini aku menemukan berbagai filter dan aku membiarkan tujuan tetap bebas. Jadi aku bisa memasukkan banyak hal di sini terkait dengan itu. Aku bisa bilang begini, aku akan siap untuk menetapkan entahlah jumlah maksimum untuk tiket pesawatku. Aku akan siap mengeluarkan 200 euro untuk tiket pesawatku dari Bangkok kemana saja, kurang lebih. Dan jadi di sini itu akan menampilkan peta dan aku bisa langsung memilih untuk melihat kemana saja aku bisa pergi. Jadi kamu bisa lihat-lihat sedikit, aku punya Chennai, Singapura, Hong Kong, berbagai pilihan seperti itu. Kamu juga bisa memperbesar untuk menjelajahi berbagai bandara yang mungkin cocok untukmu pada tanggal tersebut. Kamu juga tentu saja bisa bermain-main dengan tanggal untuk melihat tanggal mana saja yang tersedia. Karena ada tanggal-tanggal yang tidak selalu tersedia, kamu juga punya mode tanggal fleksibel yang menarik kok. Kamu bisa bilang, oke, aku mau berangkat dari Bangkok di bulan Maret. Aku tidak tahu kapan di bulan Maret, aku terbuka dengan tanggal keberangkatan. Aku ingin menemukan penerbangan murah ke destinasi yang menarik. Jadi di sini kamu bisa bermain dengan mode ini untuk menemukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu juga bisa bilang bahwa kamu ingin pergi ke wilayah tertentu di dunia atau ke sebuah negara. Misalnya, aku bisa memasukkan Bangkok, aku bisa langsung memilih Eropa dan melihat hasilnya. Jadi aku ingin melakukan perjalanan dari Bangkok ke suatu tempat di Eropa pada bulan Maret. Berapa harga yang menarik, penerbangan mana yang akan menarik untuk kulakukan itu. Jadi kamu lihat ada cukup banyak penerbangan, di sini aku juga bisa memutuskan, oke, aku mau harga yang kurang dari 300 euro misalnya, dan melihat apa saja yang bisa muncul saat itu untuk perjalanan dari Bangkok ke suatu tempat di Eropa. Jadi kamu lihat ada Roma, London, Stockholm, Moskow, Paphos, Jena. Jika memperbesar peta, kamu akan melihat bandara lain terkait itu. Jadi mode ini sangat-sangat berguna juga untuk para nomaden untuk melihat penerbangan karena kita fleksibel soal kapan berangkat dan kemana tujuannya. Kitalah yang membuat keputusan. Sesuai keinginan kita, tapi juga tergantung harga tiket. Aku akan menunjukkan mode explore ini ke kamu karena mode ini cukup jarang diketahui. Ini adalah fitur yang aku tidak akan bilang tersembunyi karena memang ada, tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Sebagai nomaden, fitur ini sangat membantu saya. Misalnya, musim panas ini saya menggunakannya saat di Arcachon dekat Bordeaux, dan saya punya waktu sebulan untuk pergi kemana saja yang saya mau. Jadi saya melihat penerbangan yang paling menarik, yang paling murah, tidak terlalu jauh, ke suatu tempat di Eropa yang memang ingin saya kunjungi, dan begitulah akhirnya saya sampai di Tenerife. Saya rasa tiket saya hanya sekitar 50 euro, jadi ini memang sangat praktis.
Jadi itulah secara konkret tentang pencarian tiket pesawat di Google Flight. Ini semacam tutorial atau panduan dari saya terkait hal itu. Selanjutnya, yang saya sarankan kepadamu, di sini kita masih dalam mode pencarian, analisis, dan sebagainya. Saya sarankan kamu juga menonton video saya tentang semua langkah yang harus diikuti untuk menemukan tiket pesawat paling murah dan menarik, dan juga berdasarkan pencarian ini, kenapa tidak mencatat hasilnya di file lain? Karena dengan begitu, kamu bisa membandingkan penerbangan dengan transit, tanpa transit, durasi, harga, dan sebagainya. Keluar dari Google Flight, gunakan Google Sheets, Notion, atau cukup catat saja, bandingkan tiket-tiket yang berbeda, harga-harga yang sudah kamu lihat, tiket-tiket yang menarik, dan selalu, ini akan saya bahas di video lain, selalu pesan tiket pesawatmu langsung di situs maskapai penerbangan. Jika kamu menonton video ini, berarti kamu adalah seorang pejalan sejati. Dan jika seperti saya, kamu tertarik untuk bisa bekerja sambil bepergian, jadi bisa berkeliling sepanjang tahun dengan menjadi digital nomad. Kabar baik, saya telah membuat panduan lebih dari 70 halaman yang menjelaskan semua langkah, hal yang perlu kamu ketahui dan pikirkan untuk menjadi digital nomad, mengoptimalkan kehidupan nomadmu, baik tentang cara menghasilkan uang online maupun cara bepergian, memilih destinasi. Jadi, kamu bisa mendapatkan panduan ini langsung dengan mengunduhnya melalui tautan pertama di bawah video ini. Kamu bisa menemukan video YouTube saya tentang topik-topik itu. Kami mendapat tanggapan positif tentang panduan ini. Saya mendorong kamu mencarinya, dan jika kamu menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like sebagai tanda dukungan dan berlangganan ke channel YouTube agar tidak ketinggalan video-video serupa yang saya buat selanjutnya.